obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berada di dalam satu forum yang sangat luar biasa yang insyaallah dicucuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat akan mendatangi majelis ini bersaf-saf sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul baitnya, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Dan saya rasa hari ini pendengar yang ada di Jazirah Maluku Keraha sudah menanti-nanti ya kehadiran narasumber yang akan kami publikasikan kepada seluruh pendengar yang ada di Maluku Utara. Siapa lagi yang mereka ini sudah sangat terkenal di RRI ya, sudah sangat populer ya, dan populer juga di masyarakat ya, karena terjun langsung, sosialisasi langsung di masyarakat. Ya, saya sapa langsung yang narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate. Yang pertama Umi, Bunda Umi yang sangat kami banggakan bersama, Umi Haja Masni BSA SHMM bin Syekh Abu Bakar SHMM, yang beliau ini adalah Ketua Badan Kontak Majelis Talim Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Ternate dan menyapa langsung dan Anda lihat langsung kita yang ini, ya Allah sangat cantik sekali ya. Jadi beliau ini walaupun umurnya sudah berapa Umi? 60 tahun. 60 tahun tapi ibarat seperti 20 tahun ya. 20 karena sangat awet muda sekali. Umi selalu senyum ya, selalu bersalawat. Apalagi yang ciri khas dari Umi ini matanya yang sangat indah. Ya Umi ya. Semua ini berkat saudara. Iya, di Sabantar nanti saya sapa semua yang ada di sini. Bila perlu DP reporter dan sama-sama DP penyiar semua disapa langsung ya. Yang kedua ada Ustadz kita ya, Ustadz Muhammad Sugianto BS SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini juga tokoh agama Maluku Utara ya, sangat dikenal juga, ceramah-ceramah beliau juga sangat luar biasa ya. Jadi saya pertama mengenal Ustadz Sugianto ini, beliau mempunyai TPQ Al-Hirat Makassar Barat ya, sering buat kegiatan-kegiatan lomba, mulai dari tausiah, ceramah, kemudian juga Asmaul Husna, ada juga hafalan Al-Quran yang diselenggarakan tiap tahun pendengar ya, pada program pada acara Ramadan Berkah ya, mungkin yang dilaksanakan di TPQ Al-Hirat Makassar Barat. Jadi kalau memang mau memasukkan anaknya ke TPQ Al-Hirat Makassar Barat, silakan. Ini dengan ustadznya langsung ada di sini ya. Baik, dan juga Allahu Akbar, di sini juga hadir ya majelis taklim yang menaungi seluruh majelis taklim di Maluku Utara. Ini naungannya, kemudian ini juga grupnya. Di sini yang hadir juga, maaf saya sapa DP ketua langsung di sini. Maksudnya yang Ustaznya Marnun Lajau SPDI, kalau yang dengar-dengar renungan Ramadan yang seling berselawatnya. Ini nih, ini DP orang ada di samping nih dengan seluruh
pengurus yang ada di sini ya. Pengurus wilayah BKMT Iya, Maluku Utara. pengurus wilayah BKMT Maluku Utara. Jadi kalau mengundang untuk Belum salawat, apa-apa sudah ada telepon. Iya, jadi tunggu Inilah sabar dulu. Jumat Mubarak. Saya sabar dulu. Jadi nanti kalau mau undang ustazah ini ya, Iya. bisa di acara-acara hajatan dan segala macam silakan. Siap, Iya, bisa. boleh, silakan. Ya. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin ikut bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0821 94 14 2525 ya. Ini nomor telepon yang baru, catat baik-baik Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Tete nenek-nenek silakan catat di 0821 94 14 2525 atau di 0921 3125 521. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822 83 23 2009. Baik pendengar dimanapun Anda berada, acara ini langsung live di official RRI Ternate. Jadi bukan cuma dengar melalui 101,8 tidak, tetapi melalui aplikasi yang sangat terkenal, yaitu aplikasi RRI Playgo dan channel YouTube official RRI Ternate dan juga channel YouTube Khazanah Mubarak. Jadi hari ini tuh terkenal sekali Umi. Terkenal sekali Umi. 2 channel langsung. Yang penting kita punya ibu-ibu nih. Iya, terkenal. Dan juga tampak sekali bercahaya cantik-cantik semua keluar di kamera semua ya. Semua dengan baju hitam seragam iya. Kudung lila. Iya betul. Terpancar sinar-sinar cahaya iya. mendapat surga. Iya, Amin. baik, amin. Baik, untuk memberkahi acara ini, mari kita dengarkan suara emas yang dipandu langsung oleh Ustazah Marnun Lajau SPDI bersama rekan-rekan dari Majelis Talim BKMT Badan Kontak Majelis Talim Wilayah Maluku Utara untuk membawakan salawat yang sangat populer yaitu Sholli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli alaihi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kita dengarkan bersama salawat yang dipandu langsung oleh Al-Ustazah Marnun Lajau SPDI bersama dengan rekan-rekan dari grup Kasida BKMT Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan salawat yang dipandu tadi kemudian memberkahi seluruh rangkaian acara pada hari ini dan juga aktivitas-aktivitas yang ada pendengar yang ada di rumah dimanapun berada ya, karena selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW diberkahi kegiatan pada hari ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya menarik kalau setiap Jumat pun begini. Boleh, terus ini. siap saja. Siap terus sih. Saya tinggal koordinir, mereka siap. Betul, iya. Insyaallah. Sebentar, jangan dulu kasih mati radio atau apa, karena ada salawat penutup juga. Ada. Iya, ya baik ya. Menarik. Telepon terus. Jangan dulu, terima dulu nih, karena belum mulai nih. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi tema kita meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita persilahkan kepada Al-Ustadz M. Sugianto BSSAG, tokoh agama Maluku Utara, untuk memberikan pengantar kita pada hari ini meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya cintai dan saya muliakan, Syarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Haikal Dapitan SHI MHI, dan yang saya cintai dan saya sangat banggakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim BKMT Provinsi Maluku Utara dan para pendengar setia RRI Pro 1 Kota Ternate di mana saja berada, yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita selaku hamba yang pandai berterima kasih dan bersyukur, memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan mubarakah ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka melakukan dakwah menyiarkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan para pendengar setia RRI di mana saja berada, semua yang kita lakukan ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pendengar setia RRI di mana saja berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada orang menjadi besar dikarenakan pangkat dan jabatannya. Apabila suatu hari nanti dia sudah tidak menduduki pangkat dan jabatannya tersebut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang menjadi besar dikarenakan hartanya. Apabila suatu saat dia jatuh bangkrut, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Dan ada pula
orang menjadi besar karena dibesar-besarkan. Apabila telah terjadi pergeseran nilai di masyarakat, masyarakat mulai mencemohkannya, maka selesailah kebesarannya sampai di situ. Tidak demikian halnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi besar bukan karena lantaran pangkat dan jabatan yang beliau miliki. Beliau pun menjadi besar bukan karena harta kekayaan yang beliau miliki. Beliau pun menjadi besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau dibesarkan karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apabila kita di dalam kehidupan di dunia ini, kita sudah memilih jalan untuk kita mengabdikan diri kita, memperjuangkan diri kita, maka jalan satu-satunya adalah kita berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan untuk meraih mahabbah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sekaligus kita selalu membaca sehari semalam tidak kurang lebih daripada 17 kali di dalam salat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka Allah menjawab, yaitu jalan orang-orang yang pernah engkau beri nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, apabila kalian ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin. Kalau engkau ingin mendapatkan jalan yang lurus yang engkau minta kurang lebih 17 kali sehari semalam, maka jalan yang pertama adalah jalannya para nabi dan rasul. Dan yang kedua, jalan para pemimpin yang shadiq, yang benar, yang amanah. Dan yang ketiga, yaitu jalannya para syuhada, salah satunya orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah jalannya orang-orang yang saleh. Baik, luar biasa. Amin, sebelum ya Rabbal Alamin. Umi memberikan pengantar, mungkin kita terima telepon dulu ya Mas. Iya, Ya, baik. betul. Ayo. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Ya, baik, nanti bisa sambung kembali ya. Silakan Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hazihil asiyah. Pendengar dimanapun berada, Ustadz Muhammad yang saya kagumi, yang saya banggakan, saudara-saudara saya juga di BKMT yang selalu semangat ya. Alhamdulillah, juga adik Haikal yang selalu siar. Semoga kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita dikumpulkan bukan juga cuma di dunia, tetapi kita akan dikumpulkan di surga bersama kekasih Allah, Sayyidil Mursalin, Hataman Nabiyyin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pendengar dimanapun berada, pengurus BKMT se-Provinsi Maluku Utara yang kebetulan dengar, tadi Adi Haikal sudah katakan, bisa dilihat di YouTube ya, Haikal. Nah, kalau yang tidak sempat bisa dilihat nanti, didengar. Sehingga menambah bekal hidup untuk kita meraih kehidupan dunia dan akhirat. Ya, ya. Tadi saya membawa salawat, itu salawat malam Jumat dan hari Jumat, yaitu di mana Allah akan memberikan kita kebanggaan di akhirat kelak ya, mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salawat daimal fadli alal bariyah ya. Semoga mudah-mudahan tadi kita sudah sampaikan, Ustaz sudah sampaikan, mudah-mudahan menjadi modal untuk kita ya Ustaz. Amin. Untuk sama-sama kita berkumpul dengan Ustaz dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul, ahli bait Rasul, para aulia wasuhada wasalihin, dan orang tua-tua kita yang sudah meninggalkan kita duluan. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama mereka mendapat surga ya Allah. Mudah-mudahan Allah dengar doa kita di Jumat yang penuh rahmat dan mubarak ini. Amin. Kita tahu bahwa judul meraih kehidupan ya, kehidupan di jalan Allah.
salah satu yang kita harus ingat berarti kita harus kenali Allah dulu, ya. Kita kenali Allah seperti selalu bersandar kepadanya. Seperti di surat Ar-Ra'd ayat 28 berbunyi, allazina amanu tatmainnul qulub bi zikrillah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, ya, bahwa kita mengingat Allah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila kita selalu berzikir kepada Allah, zikir ini akan menjadi saksi untuk kehidupan kebaikan, berat timbangan kita di akhirat. Ya Ustaz, betul kata Ustaz. Yang pertama itu, kenali dulu Allah. Bahwa Allah itu maha besar, maha segala-galanya, yang menciptakan alam semesta dan kita semua ini, ya. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak bersandar kepadanya, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita akan tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan kalau kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita cuma mau bersandar. Tadi Ustadz sampaikan, harta, ya, jabatan, semua titipan Allah. Kalau kita tidak menjalankan dengan baik, Allah bisa menariknya dengan sekejap, ya. Sehingga kita bersyukur mendapat nikmat itu, karena memang betul nikmat yang Allah, ya, berikan itu tidak ada taranya, ya. Di surat Ar-Rahman, ya, surat ke-6. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Allah ini segala besar semuanya. Di Al-Quran sudah tertulis, di hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di ijma dan qiyas sudah ada dasar-dasar hukum Islam yang 4, ya Ustaz, ya. Semoga insya Allah membekali diri kita untuk selalu di jalan Allah. Terus yang kedua, kita berdoa, ya, kita selalu berdoa bahwa dikatakan di surat Al-Ghafir ayat 60, ya, wa qala rabbikum ud'uni astajib lakum. Allah bilang apabila hambaku berdoa, aku akan menerima doanya. Ya, tadi Ustaz bilang kita selalu berdoa karena kita ini hamba, kita ini dhaif, lemah, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari-hari kehidupan kita penuh berkah dan penuh rahmat. Dan kita selalu berbuat kebaikan. Inilah kita selalu bersandar kepada Allah, ya, mencari di jalan Allah, yaitu membuat kebaikan. Karena disebut orang yang baik, yaitu yang bermanfaat kepada orang lain. Ya, kita jalan, ada paku kita angkat, itu sudah bersedekah. Kita tadi ada Haikal bilang senyum itu ibadah memang. Jadi kita senyum bukan berarti ketun senyum di jalan sendiri, kan ada itu orang dong gila. Tapi tong baku dapat senyum bila perlu ditambah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, rahmat dan berkah Allah selalu tercurah untuk kita. Ya, jadi mari kita jaga itu hal-hal kecil, ya. Itu ya, terus cari pengampunan, minta ampun, beristighfar kepada Allah, minta ampun. Kalau kita salah kepada Allah bisa beristighfar, tetapi kita jaga juga hablum minan nas. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik, keduanya harus seiringan, ya. Ada keseimbangan sehingga kita diberikan keselamatan dunia wal akhir. Jangan ketun cari baku musuh. Cari musuh ini gampang, cari sahabat saudara itu susah. Dan mudah-mudahan kita saudara-saudara kita ini terkumpul bersama di jannah. Amin. Amin, ya. amin, ya Rabbal Cari alamin. pengampunan, ya. Terus yang terakhir, kita selalu ingat dan bisa meninggalkan hal yang buruk, ya, hal yang buruk, dan kita harus tanamkan untuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari kebahagiaan di jalan Allah, kita harus menjalankan rukun iman dengan baik 6 dan rukun Islam dengan baik 5. Inilah modal pertama untuk kita. Mungkin ini yang saya dahulukan. Baik, terima kasih Umi. Luar biasa tadi pendengar apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Sugianto BS SAG dan Umi Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM. Ya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi, kemudian sangat menambah wawasan kita pada pengantar kita. Ini baru pengantar, belum DPIC. Ya, baik, kita terima telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus, ya. Terputus sih. Tadi malam juga terputus terus. Berarti mungkin jaringan lagi gangguan, ya. Coba para malaikat yang ada di Pro 1 nih kasih bagus sampai jaringan tuh semua.
dan kasih semangat untuk kepala RRI dan jajarannya. Iya, karena betul. ini mereka juga yang membuat kita siar ini. Iya. Kalau tidak disambung kita tidak bisa ya. Baik, kita terima dulu telepon yang masuk ke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yasin di Mangga 2 ya? Yasin kayak. Bisa tebak suara. Ini suara suaranya khas jadi kita bisa dapat tahu. Iya, bagus. Iya. Silakan ingin bertanya kepada narasumber yang hadir. Ustaz tadi. Ustaz Muhammad Sugianto. Contohnya kalau jabatan sudah selesailah. Iya. Tapi kadang-kadang pejabat-pejabat dan atasan-atasan ini kan selesai dan bawa motor dinas dan terkesulang nanti berita baru kesulang atau dan turun dulu pada orang baru kesulang. Bagaimana aku selesai? Belum selesai. Terus Ustazah Umi tadi. Saya. Umi bilang senyum itu ibadah. Iya. Tapi kadang-kadang atasan dia marah itu cara pernah senyum dia berbawahan. Nah ini yang susah ini. Saya betul. Akhirnya bawahan juga tidak senyum lagi. Iya betul. Jadi badannya hilang. Iya. Barangkali sampaikan di pejabat-pejabat supaya orang juga jangan seperti itu begitu. Iya insyaallah. Pejabat dia kabar di bawahan model dia musuh lagi kan jadi masalah lagi. Oke, sementara begitu. Iya, makasih Pak Yasin. Iya. Sehat selalu Pak Yasin. Menyambung dari Pak Yasin nih. Kalau bisa mobil-mobil itu tahu usah bawa sudah kasih orang ini mau pakai safari dengan apa nih? Iya, itu betul terhadap. Orang doakan ada Haikal cepat dapat mobil, bisa keliling untuk siar. Iya. Insyaallah. Sehingga tom bisa ambil Umi, bisa Ustaz. Iya, ketom bantulah ada Haikal mudah-mudahannya. Kalau BKMT punya dana siap bantu ada Haikal. Iya, siap. Saya siap sekali nih Umi. Kasih siar Umi dengan ibu-ibu yang ada di sini nih. Allahu Akbar. Ya baik, mungkin ditanggapi pertanyaan yang masuk, silakan Ustadz. Ya, ini pertanyaan yang amat sangat bagus dan juga menggelitik sebagian daripada hati kita ya. Ya, mungkin pejabat atau pemimpin tersebut tidak merasa bahwa jabatan itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pemimpin atau pejabat tersebut merasa bahwa titipan merupakan daripada hak miliknya, tetapi bukan merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali kepada tema kita pada pagi hari ini, meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, bahwa yang pertama adalah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengenal kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, maka jiwa kita, hati kita menjadi tentram. Amin. Maka langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab kerukunan karangan Al-Alim Al-Alama Tuan Guru Ki Haji Muhammad Arsyad Al-Banzari. Ustaz, kita tahan dulu nanti baru Ustaz sambung ke jawabannya. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Di Susupu ya? Dengan Abdul di Tidore. Oh, Pak Abdul di Tidore. Silakan Pak Abdul, ingin bertanya kepada Ustadz. Tema tentang apa ini? Ini meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang dibahas pada hari ini memang alhamdulillah sekali. Iya. Ya, alhamdulillah karena itu mengajak orang untuk meraih karena di jalan Allah. Tapi saya itu masyarakat yang awam. Masyarakat yang pernah tahu ini begini, ini begitu. Alhamdulillah, ini saya dapat ini saya dapat ini. Tapi kalau yang dapat jadi camat, yang dapat jadi lurah, yang dapat jadi begini kepala dinas, kota, kabupaten, provinsi itu tidak pernah bersyukur kepada Allah, tapi bahkan terima kasih kepada bupati, wali kota dan kroni-kroninya. Begitu. Ini syukur karena terima kasih karena dia ini. Saya bergabung di partai ini, kalau saya dapat jabatan ini, kalau terada saya akan terdapat apa-apa. Kalau orang yang model begitu, bagaimana Ibu Haji dengan Pak Ustadz
Tanggapnya itu menyangkut dengan masalah agama, pandangan agama tentang orang yang model begitu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdul di Tidore ya. Mungkin Ustadz disambung jawabannya tadi Ustadz. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita Syarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, bahwa yang pertama adalah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab kerukunan karangan dari Al-Alim Al-Alama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Al-Banjari, beliau mengatakan bahwa kalau kita hendak meniti jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan kalimat Allah. Kalimat Allah terdiri dari pertama huruf alif, lalu kemudian lam awal, lalu kemudian lam jalala dan ha. Alif kata beliau awal wa akhir. Kita mengetahui bahwa Allah itu adalah yang awal dan Allah juga yang akhir. Lalu kemudian lam awal, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lam zalala, lahul mulkus samawati wa ma fil ardh. Allah lah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan yang terakhir adalah huruf ha, huwa zahiru wa huwal batinu. Dari penjelasan beliau di dalam kitab kerukunan tersebut, yang biasanya kita orang Maluku Kiaraha biasa kita sebut rukun 13 itu nama kitabnya adalah kitab kerukunan. Itu karangan daripada Al-Alim Al-Alama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arsal Banjari. Maka sebelum kita meniti kehidupan atau meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengenal Allah. Kita harus meyakini dan tahu benar bahwa Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lebih awal melainkan Allah dan tidak ada yang akhir, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa tidak ada daya dan upaya kita mendapatkan suatu jabatan, kita mendapatkan suatu benda, harta dan sebagainya. Memang kita ketahui bersama bahwa semua itu haruslah disebabkan pelantara, yakni manusia, yakni atasan, pemimpin dan sebagainya. Tetapi kesemuanya itu biidznillah, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, kita meyakini lahul mulkus samawati wa fil ardh. Allah lah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Baik, kita terima dulu penelpon yang masuk, menarik nih Ustaz. Terputus lagi. Kayak tadi malam begini juga Om. Iya. Jadi mungkin tapi cuma 2 kah 1 orang yang pertanyaan yang lolos. Iya. Yang lain terbisa. Kayak mudah-mudahan ini lolos semua kah? Amin. Iya, betul. Silakan Ustaz dilanjutkan. Ia menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan yang terakhir, huwa zahiru wa huwal batin. Allah lah yang zahir, yang nyata, dan Allah juga yang batin, yang tidak terlihat. Kalau dengan kesemua sifat yang ada pada asma Allah ini kita memahami, maka insya Allah kita akan meraih kebahagiaan kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullah wa atiur rasul. Kalau kita hanya mengikuti Allah, lalu kemudian jalan yang kita ikuti tadi dia menyimpang daripada jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mungkin akan termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita dalam perkara agama ini ada 3 rukun. Yang pertama adalah rukun Islam. Yang kedua adalah rukun iman, dan yang ketiga adalah rukun ihsan. Al-bunaya al-Islam ala khamsi, syahadatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa aqimus shalah wa yu'tuz zakah wa shaum ramadhana wa hadhi baiti wa shaum ramadhana wa hadhi baiti. Seolah-olah bahwa Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau kita ingin meraih kehidupan yang mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan yakni rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu kemudian yang kedua, rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala.
Artinya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita sembah. Lalu kemudian kita memahami makna-makna yang terkandung daripada asma maupun sifat daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu kemudian wa malaikatihi, kita beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala. Dan yang terakhir kita meyakini bahwa Allah Maha melihat kepada kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi yakinilah bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 perkara agama tadi kita pahami di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Sugianto tadi terkait dengan pertanyaan yang masuk dari siapa tadi? Pak Abdul di Tidore, Pak Yasin Mangga 2 dan Pak Abdul Tidore Bardua ya, Bardua. Kalau Umi menanggapi bagaimana? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi oleh Pak Yasin. Terima kasih Pak Yasin Mangga 2 ya. Semoga sehat selalu. Pak Yasin ini yang selalu menginspirasi kita di sini juga malam Jumat maupun Jumat mudah-mudahan Pak Yasin pulsa yang keluar itu Allah ganti dengan rezeki yang berkah. Kalau yang belum gabung yang lain tuh cepat bergabung supaya rezeki juga berkah ya, masuk di sini. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi Pak Yasin bilang, dong bapak-bapak ini pejabat-pejabat yang pensiun itu terkas pulang mobil dan itu. Saya pensiun, saya suka sepulang. Ya jadi memang sebenarnya mesti begitu. Tadi Ustadz bilang itu kan titipan saja. Ya Ustadz, titipan saja. Jadi saya juga harap untuk bapak-bapak, pejabat-pejabat yang belum kasih pulang, silahkan sudah kasih pulang. Supaya mungkin bisa yang lain bisa pakai. Kan pejabat yang lain juga bisa pakai. Karena itu perputaran. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita kaya, kadang kita miskin, kadang kita punya jabatan, kadang Allah tarik ya. Dan semua itu harus bersyukur dan bersabar. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat yang dengar pada hari ini, insya Allah, cuma kasih pejabat-pejabat yang ada, kasih tuh orang ini kasihan, kasihan agama lagi nih. Iya kan, ketong ada kasih masuk proposal untuk ada Haikal punya, supaya bisa siar ke belakang-belakang gunung. Bila perlu ketong ke kabupaten kota yang lain, karena provinsi pun tanggung jawab semua 10 kabupaten kota ya. Nah, itu yang pertama. Jadi Pak Yasin, insya Allah semua sadar masih bisa kasih pulang. Saya juga pensiun, saya suka kasih pulang. Ya, terus Pak Abdul, terus tadi lagi Pak Yasin bilang senyum. Kita tahu bahwa senyum itu ibadah. Dan itu juga tercatat. Daripada ketorang bikin muka bangka-bangka per orang kan orang takut. Ya. Orang mari senyum terus diiringi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pendengar dimanapun berada, juga pengurus BKMT, mari kita senyum. Kita tidak bisa memberikan harta, tidak bisa memberikan apa untuk orang lain. Senyum saja orang sudah hati senang. Dan orang akan mengenang kita. Marilah kita tinggalkan nama. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, orang kenang kita dengan kebaikan ya, yang kita laksanakan ya Ustaz ya. Ya pendengar, itulah yang diharapkan. Terus Pak Abdul tadi tanya apa ya Pak Abdul? Pak Abdul di Dore terkait dengan ya kalau jauh beda dengan apa yang tadi ditanyakan ke Ustaz. Pertolongan Allah. Jadi Pak Abdul, ketorang harus bersyukur tadi Ustaz bilang. Saya ingin ada 5 hal yang saya selalu sampaikan waktu saya berceramah atau ini, karena saya punya kekurangan dan keterbatasan. Kalau yang pertama 2 payung besar tadi Ustaz bilang, hablum minallah dan hablum minannas. Melaksanakan ibadah dengan sempurna, rukun Islam dan iman, terus bersihkan hati dari najis-najis batin, sombong, angku ya, kata zalimi orang, karena itu akan mengikis ketumpu amal-amal. Dan orang akan kembali kepada kita. Ya, betul. Orang pun dosa kita pikul, orang pun amal Allah kasih kepada orang yang kita zalimi. Nah, itu kita rugi dunia dan rugi akhirat. Jadi itu dua payung besar. Terus ada 6 hal yang harus kita ingat. Dan ini bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang diajarkan di Al-Quran. Yang pertama kita ikhtiar. Kalau kita mau kaya, mau bisa bantu orang, kita harus usaha, bekerja, ya. Ikhtiar.
bekerja supaya berkah kita dapat rezeki, itu rezeki karena usaha kita berkah. Terus kita ikhlas. Tadi Ustadz bilang kita ikhlas dengan ujian-ujian Allah. Betul. Jangan kita mengeluh, kita bersabar ya. Yang kedua, ikhtiar, ikhlas, bersabar. Bersabar itu ada Allah bilang 3 tingkatan yang kita dapat. As-sabru minallah. Orang sabar selalu dekat dengan Allah. Ya. Terus kita diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni dosa seperti daun-daun yang berguguran. Dan kita diberikan pahala cuma-cuma oleh Allah bila kita sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ala ma kasabat wa ilaihi ma kasabat. Allah memberikan cobaan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Baik Umi, kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gender berarti. Ini dengan siapa? Di mana? Ibu Farida. Oh, Ibu Farida di Palu ya? Iya. Bagaimana Ibu Farida? Ibu Farida nih termasuk fansnya Umi juga. Kita kan di WIA juga, Wanita Islam Al Khairat. Oh iya. Dari Palu jauh-jauh nih Umi. Iya. Silakan Ibu Farida. Sering gabung di RRI Ternate ya, baik Pro 1, Pro 4. Alhamdulillah. Kebetulan juga ada kenal sama Pak Ustadz Muhammad Haikal. Alhamdulillah. Kenal di mana itu Ibu ya? Lalu coba di media. Paling kalau ada postingannya di like, di komen ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Iya. Artinya kita dengan cara begini bisa menyambung tali silaturahmi. Iya, betul sekali ya. Baik. Yang terutama itu tali silaturahmi. Amin, insyaallah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mau bertanya nih Ustazah sama Ustaz ya. Begini ya. Kita tahu kan salat itu adalah tiang agama bagi orang beriman dan bertakwa. Kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Gimana agar kita selalu menjadi orang beriman dan bertakwa dan selalu istiqomah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Farida di Palu ya. Menarik pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya belum menyapa dulu pendengar yang ada di rumah ya. Jadi kalau dari tadi ini orang bilang apa-apa dong, coba telepon kemarin Umi. Iya, tapi belum sapa sudah telepon, sapa lagi mesti sapa ya. Ibu-ibu ada memasak di rumah ya, yang lagi berkendara dengan segala. Memasak sambil bersalawat berkah. Allahu Akbar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin ikut gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0821 94 142525 atau di 0921 3125 521 atau di WhatsApp 0822 8323 2009. Tema kita meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber kita Umi Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Badan Kontak Majelis Talim Provinsi Maluku Utara, dan juga Al Ustadz Muhammad Sugianto BSSAG, tokoh agama Maluku Utara, dan juga ada bersama kita sini grup Kasida BKMT Maluku Utara yang akan sebentar nanti menutup dengan salawat juga, suara-suara emasnya ya. Ibu-ibu masih semangat ibu-ibu? Semangat terus ya. Ya kalau ibu-ibu di sini semangat, pendengar juga semangat di rumah. Mereka ini terlalu semangat 45. Iya, jangan cuma 45, 46 tambah satu lagi ini. 100%. Silakan ditanggapi Ustaz. Silakan. Ya. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, yang pertama untuk kita meraih kebahagiaan dalam kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kita mengenalnya. Yang kedua, kita mengikuti contoh daripada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ketiga, kita menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman hidup di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu sakahu ilan nar." Barang siapa yang di dalam kehidupannya dia menjadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupannya, dia tempatkan Al-Quran di depannya, dia ikuti perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbing orang tersebut masuk ke dalam surga.
Sebaliknya, apabila seseorang dalam kehidupannya dia menjadikan Al-Quran sebagai makmum, dia letakkan Al-Quran di belakangnya, dia tidak mengikuti perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorong orang tersebut masuk ke dalam neraka, baik neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Lalu kemudian yang berikut, untuk kita mendapatkan atau kita meraih kebahagiaan di dalam kehidupan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita haruslah menegakkan salat. Wa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi setiap kita orang yang beriman yang telah ditentukan atas waktu-waktunya. Bahkan Al-Qur'an juga mengatakan kepada kita melalui lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji lagi munkar. Timbul pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana seyogyanya agar salat itu dia menjadikan kita agar tetap istiqamah dalam perjuangan di dalam kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk amal ma'ruf maupun nahi munkar. Maka jalan satu-satunya bukan hanya gerakan yang kita lakukan saja di dalam salat, tetapi haruslah kita menghayati setiap bacaan-bacaan di dalam salat kita, setiap gerakan di dalam salat kita, baik ketika takbir, baik ketika ruku, baik ketika duduk di antara dua sujud, maupun ketika kita salam, mempunyai makna yang terkandung, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Apabila salat tadi kita fahami dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah di dalam kehidupan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, oke. Kalau dari Umi sendiri bagaimana? Saya mungkin lanjutkan yang tadi, karena silakan. Itu dua payung besar. Payung tadi hablum minallah, hablum minannas, terus ikhtiar, ikhlas ya. Kalau kita mau meraih kebahagiaan dunia akhirat sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, ikhlas ya, bersabar, bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah bilang, apabila hambaku bersyukur kepadaku, aku tambah nikmat kepadanya. Tetapi tidak bersyukur, sungguh azabku amat pedih. Itu catatan, itu untayan-untayan yang Allah mau kita selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan, atas bersyukur kita mendapat musibah. Karena kemarin tadi malam Ustaz bilang, dengan musibah ini kita diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa. Tadi berdoa ya, ud'uni astajib lakum. Allah bilang, apabila hambaku berdoa, aku tidak akan tolak. Tapi kita ada aturan, adab-adab dalam berdoa. Kita berudu, kita menghadap kiblat, kita mencari waktu-waktu yang mustajab. Habis salat, di mana waktu kita mau buka puasa, itu insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Nah, inilah hal-hal yang terakhir, bertawakal kepada Allah. Sudah berdoa, kita bertawakal, karena untung baik dan jahat, qada dan qadar yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kebaikan ya kita harus membuat hal-hal yang baik, bermanfaat kepada orang lain, tidak memusuhi orang ya. Dan kalau kita ingin membuat jahat, selalu fitnah orang, najis-najis batin kepada orang, hujat orang, dengan sendirinya kita akan dapat dosa. Inilah yang mau membuat kita baik dan tidak baik, itu diri kita sendiri ya Ustaz. Kita yang harus bertanggung jawab. Mungkin kali ini yang bisa menjaga kita untuk menjaga silaturahmi, seperti Ibu Ida tadi bilang ya, silaturahmi itu penting, akan menghapuskan dosa kita, akan memberi rezeki yang berkah, dan kita umur panjang. Allah menambah umur kita untuk kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar dimanapun berada, saya punya kekurangan, saya punya keterbatasan. Setelah saya pensiun, saya diberikan amanah sebagai ketua BKMT Maluku Utara. Di nawaitu saya niat untuk membawa BKMT ini untuk kemaslahatan umat, kesejahteraan umat, sehingga menjadi tabungan berat kebaikan saya di akhirat nanti. Dan juga untuk saudara-saudara saya yang di BKMT maupun yang lain. Saya cuma ingin pesankan juga, kita semua punya organisasi banyak, keagamaan, sosial. Jangan kita ego, jangan kita rasa kita organisasi itu yang terbaik. Tetapi mari kita kolaborasi, kita saling sama-sama untuk menuju membangun, membantu, untuk saling menolong, bersedekah, membangun, membantu sebagai mitra
pemerintah untuk membantu di program-program untuk kemaslahatan umat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi Umi, selagi bisa mau 10 organisasi pun kita pegang. Ya tidak masalah kan Umi, kan yang penting bisa jalan. Ya bagaimana Ustaz ya? Ya. Tapi kita harus mendahulukan yang kita ketua. Iya. Saya kalau antara BKMT dan Muslimat, BKMT dengan WIA, kalau bersamaan saya pasti pilih BKMT karena saya bertanggung jawab di BKMT. Iya, begitu saya juga Umi di remaja masjid. Semua kalau sudah diberikan amanah sebagai ketua ya harus bertanggung jawab ya. Bukan cuma tempel nama di situ, tetapi harus bertanggung jawab. Tunjukkan kita bahwa kita bertanggung jawab dan melaksanakan. Karena itu jabatan itu amanah tadi Ustaz bilang. Titipan. Jangan sampai ditanya suatu ketika nanti ya Allah. Apa tanggung jawabmu sebagai ketua? Apa yang sudah dibuat? Betul. Nah, itulah yang harus kita laksanakan. Sudah telepon. Telepon baru sudah ujung acara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Begini, saya Abdul masuk. Pak Abdul, ya silakan Pak Abdul. Jadi saya dikasih Ibu menarik sekali Ibu dengan Pak itu bilang diutamakan selaku ketua, toh? Iya. Ya, alhamdulillah saya sangat menarik sekali Ibu Haja. Saya makasih. Saya titik ini karena Pak Haikal dan Ibu Haja dan Ustaz ini hari saya tanyakan dan saya titipkan, toh? Saya tanyakan dan saya titipkan untuk amanah ini kepada semua yang mau jadi jadi penyuluh agama itu. Halo, ya. Dengar. Iya. Halo. Dengar. Oke. Jadi saya titipkan ini untuk mana kasih masukan kepada orang yang menjadi agama itu terang. Jadi selama ini saya tidak pernah lihat itu penyuluh agama yang turun itu bagaimana itu terkena itu. Jadi harus menyelesaikan orang itu kayak kayak Pak Haikal, kayak Ibu saja itu pantas itu menjadi penyuluh kalau. Halo, iya. Dengar Pak. Kalau Pak Haikal, Ibu Haji itu kayak Ustadz itu kan bisa jadi penyuluh karena punya motivasi, punya ruang geraknya kan, punya kehilasannya, alhamdulillah. Tapi yang mendaftar, yang menyeleksi orang yang jadi penyuluh itu karena hanya cuma mengejar doi saja itu. Jadi iya betul. Ya, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon di Pro 1 nih kritis semua. Tapi bagus ya, memberikan masukan yang luar biasa. Ini juga menambah ilmu untuk ketua Mudah-mudahan juga pemerintah mendengar hal ini. Iya. Kita doakan pemerintah membawa daerah menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mungkin di penghujung acara ini, kegiatan ini, kemudian pertanyaan juga dari Pak Abdul Tidore menutup sekaligus siaran kita pada hari ini yang langsung ditanggapi oleh Al Ustadz sekaligus dengan closing statement dan Umi juga. Silakan. Ustadz, kamu silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kita dapat meraih kehidupan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang kedua kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga kita menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pedoman kehidupan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang berikutnya kita jadikan salat sebagai pembimbing kita, dan yang terakhir atau yang kelima kita saling membangun silaturahmi di antara kita, baik sesama muslim maupun saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Lalu kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara kita yang di dalam kehidupan ini ingin meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa sebuah kapal itu tidak akan tenggelam karena disebabkan oleh air yang ada di sekelilingnya. Tetapi sebuah kapal itu dia akan tenggelam karena diakibatkan oleh air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Demikian pula di dalam kehidupan di dunia ini, bahwa seseorang itu dia tidak akan jatuh di dalam kehidupan di dunia ini selama
apa yang dibicarakan orang, apa yang disampaikan orang, dia tidak masukkan ke dalam pikiran dan di dalam hatinya. Yang pada intinya kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Al Ustadz Muhammad Sugianto BSSAG, tokoh agama Maluku Utara, yang selanjutnya diberikan tanggapan sekaligus closing statement dari pertanyaan Pak Abdul Ditode. Silakan. Iya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya Umi. Pak Abdul, Pak Imam Ibu Farida. Semoga saya punya pesan-pesan terakhir terutama untuk diri saya dan kita punya BKMT insya Allah. Mari, tadi saya bilang 2 hal besar, menjaga hablum minallah hablum minan nas, jaga bersihkan hati-hati kita, mari kita saling mencintai, saling menghargai, yang muda mencintai yang tua menyayangi yang muda, hidup terasa enak Ustaz Kita jaga hablum minallah hablum minan nas. Dan saya ingin membawa cerita yang Ustaz tadi malam cerita tukang parkir. Ini demi keikhlasan. Tukang parkir itu mobil motor yang bagus-bagus, dia terima waktu ini kan untuk diparkir orang, urusan kebutuhan orang Terus dia ikhlas waktu motor maupun mobil itu sedikit satu demi satunya pergi dan kosong, berarti dia ikhlas karena dia tahu itu titipan saja. Jadi kepada pendengar dan kita semua, terutama saya, semua yang ada jabatan amanah cuma titipan. Mari kita menjalankan amanah ini dengan baik, karena kita akan ditanya tanggung jawab kita yang diemban oleh Allah kepada kita amanah. Kita harus bertanggung jawab dengan baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Umi Haja Masni BSA SHMM MM, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara, dan Ustadz Muhammad Sugianto BSSAG, tokoh agama Maluku Utara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini atau acara kita obrolan Jumat Mubarak hari ini, kita ikuti lagi salawat yang akan dipandu langsung oleh Al-Ustazah Mardun Lajau SPDI, grup Kasida BKMT Maluku Utara bersama dengan rekan-rekan dari Majelis Taklim pimpinan wilayah BKMT Provinsi Maluku Utara dengan judul salawat Ya Rabbi. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan Kak Roni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.